لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه وتمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد خلقه وخاتم أنبيائه، المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة لذكري. قال الله تعالى أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما قل منها. والتحقيق فيه إن المصلي munajin rabbahu azza wa jalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, hadirin hadirat jamaah salat subuh, jamaah majlis ilmu, sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa limpah curahkan kehariban baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan materi pada Sabtu lalu, yaitu sholat khusyuk lahir batin. Sholat khusyuk lahir batin. Bayanul ma'anil batinah allati biha tumayyizu hayatus sholat, yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu jumal: hudurul qalbi wat tafahum wat ta'zim wal haibah wal raja wal haya. Falanadhkuru tafasilaha thumma asbabaha thumma al-ilaj fi iktisabiha. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi seorang mukmin, orang muslim muslimah. Salat ini menjadi sebuah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah, waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kita tidak bisa memodifikasi itu semuanya karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya, maka tidak boleh kecuali yang memiliki uzur untuk menggesernya, untuk merubahnya. Uzur ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Misalkan qadha atau misalkan jamak, karena saking pentingnya. Maka sholat ini jamaah sekalian diupayakan bisa khusyuk, agar supaya maksud dan tujuan Allah wa aqimus sholata li dzikri atau aqimis sholata li dzikri, karena sholat ini memiliki tujuan utama, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita perhatikan betul kiat-kiat apa, treatmentnya bagaimana, agar supaya sholat kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat kita ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada zat yang kita tuju. Kenapa harus sampai? Karena sholat itu hakikatnya adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya, naiknya seorang mukmin dari level grade yang sebelumnya ke level yang lebihnya lagi. Jadi sampai maksud dan tujuan, karena sholat itu adalah mi'raj, naiknya hamba Allah untuk menyampaikan sesuatu keperluannya, urusannya, agar supaya sampai kepada Allah. Ini bagaimana caranya ini bisa sampai? Kalau kita mau mengirimkan sesuatu agar supaya sampai, maka ada banyak pilihan. Pilih yang jasa pengirimannya lebih cepat, misalkan pengantarannya lebih cepat sampai dan segera diterima oleh yang menerimanya nanti. Begitupun dengan sholat. Maka di sini ada kiat-kiatnya disampaikan, bayanul ma'anil batinah allati biha tumayyizu hayatus shalah. Bab menjelaskan makna-makna batin yang dengannya kita bisa mampu menghidupkan sholat. Sholatnya ini hidup, ada ruhnya. Sholat ada ruhnya sehingga hidup sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dirangkum oleh pengarang kitab, musanniful kitab, yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu jumal. Sekurang-kurangnya agar sholat kita ini khusyuknya lahir batin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekurang-kurangnya 6 hal ini, 6 perkara harus kita lakukan, harus kita adakan. Yang pertama adalah hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati. Jangankan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama lawan bicara saja, atau sama pasangan, sama anak, sama siapapun, kalau obrolan kita, kehidupan kita, bergaulnya kita tidak memakai hati, nggak akan sampai. Allah menginginkan kita ini menghadirkan hati di setiap sholat kita. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Yang keduanya adalah at-tafahum, memahami makna, maksud dan tujuan sholat. Yang ketiga adalah at-ta'zim, yaitu mengagungkan yang memerintahkan sholat.
Yang berikutnya wal haibah, dan merasa takut akan kebesaran keagungan zat yang menyuruh kita sholat. Yang berikutnya warroja, dan memiliki harapan besar di setiap sholat itu. Dengan harapan macam-macam kita membawa urusan di setiap sholat kita. Wal haya, yang terakhir yaitu memiliki rasa malu. Falanadhkur tafasiraha summa asbabaha summa al-ilaj fi iktisabiha. Maka kan kami perjelas, kami rinci apa saja sebab-sebabnya, kemudian al-ilaj, obatnya atau penawarnya, agar supaya sampai itu semua sampai terjadi, ada kita miliki. Yang pertama mat-tafasil fal awal hudurul qalbi. Adapun rinciannya, yang pertama adalah hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati. Apa yang dimaksud dengan menghadirkan hati di setiap sholat kita? Wa na'na bihi ayyafrughal qalba an ghairi ma huwa malabis lahu wa mutakallim bihi. Yaitu yang dimaksud adalah mengosongkan hati an ghairi ma huwa malabis lahu wa mutakallim bihi. Hati kita dikosongkan dari segala bentuk apapun selain daripada zat nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan kita ajak bicara, akan kita ajak dialog. Kalau kita dialog tapi hatinya memikirkan yang bukan materi yang disampaikan, maka dialognya bisa nggak sampai, nanti nggak nyambung. Maka hati harus dihadirkan, mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menghalangi atau merusak hal-hal yang nantinya akan kita isi dengan lafaz-lafaz, dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikosongin dari mulai rumah sudah niat bismillahirrahmanirrahim, melangkah keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, niat sholat jamaah, harus sampai ke masjid. Begitu sampai ke masjid, niat lillahi ta'ala, udah nggak ada embel-embel macam-macam. Plong rasanya, hati tidak diisi oleh apapun kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jangan sampai ketika sholat pikirannya memikirkan di luar sholat dengan segala urusan dan kesibukannya. Masih mikirin kerjaan, masih mikirin keluarga, masih mikirin hari ini harus bagaimana, harus ngapain, masih mikirin segala macam urusan yang memang kehidupan ini tidak akan selesai sampai kita mati. Nah, ketika masuk sholat, maka itu semuanya pikiran-pikiran tentang duniawi kita singkirkan terlebih dahulu, kita taruh terlebih dahulu. Kosongkan hati itu agar supaya cahaya Allah, agar supaya asma Allah bisa masuk ke dalam hati kita, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian,
Kalau di hati kita ada ruang selain Allah, maka susah masuknya Allah. Maka ada ungkapan yang sering disampaikan, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun di hatiku selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pegang. Urusan istri itu kecil. Urusan anak itu kecil dibandingkan dengan nikmat Allah. Nanti ada selesainya. Tapi urusan kita dengan Allah tidak ada selesainya. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun di hatiku selain Allah Subhanahu wa taala. Mencoba untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap hati kita. Ini jangan sampai ada nama-nama siapapun selain Allah. Untuk mencapai itu, fayakunul ilmu bil fi'li, maka harus ada ilmunya, harus ada riyadhahnya, harus ada pelatihannya. Membiasakan hati kita ini kosong selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu dan juga ada upaya keras untuk menghadirkan Allah. Wal qalbu makrunan bihima wala yakunul fikru jahilan fi ghairihima. Jadi hati kita jangan sampai dicampur dengan urusan apapun, pure plong. Ketika sholat kosongin itu hati agar supaya nur Allah masuk, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sudah sampai selevel ini, sholatnya bisa ketika membaca itu bisa dengan tangisan, bisa dengan kesedihan, bisa dengan perasaan yang menjiwai. Karena hatinya sensitif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kosong jahilan fi ghairiha. Kosongkan, jangan beri ruang kepada apapun, kepada siapapun di hati kita. Wa tafahum li ma'nal kalam amrun wara hudural qalbi wa huwa istimalul qalbi 'alal ilmi bi ma'nal lafzi. Dan memahami betul-betul makna kalam munajat kita, apa yang kita baca pada saat sholat. Ini yang kedua adalah tafahum. Setelah hadirnya hati, mengosongkan dari segala sesuatu apapun, kemudian kita wattafahum. Kemudian harus memahami apa yang kita baca, maksud dan tujuannya harus bisa. Bagaimana orang akan sampai maksud dan tujuannya kalau yang dia disampaikan dia nggak paham, dia nggak tahu apa yang disampaikan, maksud dan tujuannya, nggak akan sampai. Meskipun ngobrol langsung dengan orang, dengan siapapun, kalau ternyata maksud dan tujuannya ini nggak sampai, sama dengan kita ngadepin orang ngigo, Pak. Ada ucapannya tapi nggak masuk kategori kalam kalau orang ngigo dalam bahasa Arab itu. Kalau kalam dalam bahasa Arab itu adalah yaitu kalimah yang keluar, yang disengaja, yang disusun. Al kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu sebuah ucapan yang tersusun, yang berfaedah, yang disengaja. Suara itu muncul karena disengaja, tersusun, berfaedah dan disengaja. Kalau nggak ada susunan kata, nggak ada kesengajaan, nggak ada faedah, ini nggak masuk kategori kalam. Maka Allah ketika kita berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dilihat pertama tadi dilihat hatinya.
dilihat bacaan-bacaan kita, serius nggak nih ngebaca ini? Mau bawa proposal ini serius nggak isinya, atau hanya cuman bercanda? Sejauh mana keseriusan kita disertai dengan tafahum, kefahaman akan makna, maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan. Kalau kita menyerahkan sesuatu nggak ada maksud dan tujuannya, orang nggak tahu maksudnya. Kita sholat, depan kita kasih sutroh, maksud dan tujuannya agar supaya orang tidak lewat di depan kita, dikasih batasan sehingga paham, oh ini nggak boleh dilewatin. Kalau masih dilewatin, orang itu melanggar. Orang paham. Nah, kita sholat kan biasanya senyamannya kita. Kalau nggak dikasih sutro, kadang dilewatin oleh orang-orang dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ngambilnya posisi belakang, nggak ada sutrohnya, makin orang ini nggak ngerti kadang. Nah, ini tafahum, makna-makna, maksud dan tujuan ayat-ayat yang kita baca harus kita fahami sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maksud dan tujuan kita. Wa huwa istimalul qalbi 'alal ilmi bi ma'na lafzi wa kam min ma'anin latifatin yafhamuhuma al-musalli fi asna'is shalah tamna'uhu 'anil fahsya'i wal munkar. Wa kam min ma'anin latifatin yafhamuhuma al-musalli, dan berapa banyak sekali makna-makna, arti-arti di dalam sholat, latifatin yang lembut-lembut maknanya, yafhamuhuma yang memberikan faham, yang difahami oleh orang yang sholat di dalam pujian-pujian sholat, yang ini kemudian manfaatnya tamna'uhu anil fahsya'i wal munkar, yang kemudian akhirnya memunculkan makna, yaitu manfaatnya, faidahnya mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena sholatnya sudah menjiwai, hadir hatinya, faham maksud dan tujuannya, sholatnya ini nanti mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholatnya sudah secara kualitas sudah lebih baik. Jadi nggak ada istilah orang sholat terus tapi maksiat jalan, itu nggak ada istilah itu. Karena sholatnya sudah menjiwai sehingga membekas di kita, sehingga masuk ke dalam jiwa kita, ruh kita, jasad kita, sehingga ketika kita pengen melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat atau dilarang, sholat ini bisa menjadi tameng. Sholat ini bahkan memiliki fungsi mencegah, ada remnya dalam diri kita yang mengingatkan kita, yang mencegah kita. Ini banyak makna-makna dalam setiap sholat itu, baik dari bacaannya, ayat-ayatnya dan lain sebagainya, pujian-pujiannya, itu memiliki makna-makna yang lembut, yang mampu melembutkan hati orang yang sholat, yang sehingga memiliki fungsi ketika hatinya sudah lembut, jiwanya sudah lembut, pikirannya sudah lembut karena bacaan itu, itulah yang nantinya sholat akan memiliki fungsi yang utama, yaitu sampai kepada Allah dan juga mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang berikutnya wa ta'zim, setelah hadirnya hati, kemudian tafahum, memahami, yaitu kemudian wa ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti keterangan lebih lanjutnya ada di yang berikutnya. Amma ta'zim, adapun ta'zim ini fahiya halatun lil qalbi
tutawalladu min ma'rifatain. Jadi ta'zim ini yaitu keadaan hati yang lahir dari dua ma'rifah, dua pengetahuan tentang satu, yaitu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min usulil iman. Ini adalah pokok daripada iman. Gitu ya. Jadi kembali, sebelum kita lebih jauh membahas masalah ta'zim ini, tadi hati ini, kenapa hati kemudian kita harus kita kondisikan? Karena hati ini tabi'un lihimmatika, yaitu hati ini mengikuti apa yang mau kita tuju. Ini apa? Cita-cita kita ini apa? Maksud terbesar kita sholat ini apa? Nanti hati kita mengikuti. Oke ya, kita lanjutkan ta'zim. Ta'zim ini bisa muncul dari dua ma'rifah. Yang pertama ma'rifatul jalalillah, yaitu mengetahui, mengenal, mengetahui, memahami jalalillah, sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala, wa azumatihi, dan keagungan Allah. Maha besar, maha agungnya Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu maha besar, maha segalanya, maha agung, nanti akan muncul sifat ta'zim, keadaan hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan bisa khusyuk kalau kita tidak mengagungkan Allah. Contoh begini jamaah sekalian, kita analogikan saja. Kita mau datang ke pejabat, datang ke siapapun, bos misalkan, atau kita punya bos, punya pejabat. Kalau kita nggak ada rasa takzimnya sama itu pejabat, sama bosnya, sama gurunya, maka sudah pasti tidak akan muncul akhlak, sifat mengagungkannya, menghormatinya. Kita punya pejabat setempat, katakan RT RW, kalau kita tidak bisa menghargai mereka, maka kita anggap mereka biasa, sama dengan kita. Oke, secara manusiawi sama, tapi mereka adalah pemangku jabatan, maka harus kita hargai. Di situ adalah pejabatnya, wilayahnya. Ketemu dengan ustadz misalkan, wilayahnya ustadz di situ, ya ustadzkan dia. Ketemu Pak RT, Pak RW, ya RT kan, RW kan beliau. Di mana harus kita RT kan, di mana harus kita anggap sebagai teman biasa. Baik perlakuan kita, cara manggilnya kita, penyebutan kita, agar supaya apa? Merasa dihargai, karena itu wilayahnya, karena itu kondisinya, itu tempatnya. Di luar itu silahkan mau bagaimana cara manggil kita ke teman kita dengan bahasa panggilan khas kita misalkan. Tapi ketika di wilayah, di momen dia harus di RT-kan, di RW-kan, dipejabatkan, diustadkan, di situ kita agungkan mereka sebagai pejabatnya, sebagai gurunya, sebagai ustadznya, dan lain sebagainya, agar supaya orang ini merasa dihargai, diorangkan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala kalau nggak dituhankan? Kita sholat kan mentuhankan Allah, menyembah lagi. Sholat itu kan menyembah. Yang kita sembah bos saja kan enggak, pejabat kita kan enggak. Oke, kita seringkali melemparkan puji-pujian. Oh, ini Pak RT kita luar biasa, Pak RW kita luar biasa, ustadz kita, guru kita, bos kita luar biasa, misalkan gitu ya. Bagaimana dengan Allah yang memiliki sifat jalal, sifat azim,
yang maha agung, yang maha dahsyat dengan segala keagungannya, kedahsyatannya. Maka kalau gak kita agungkan, apalagi sampai kita mengecilkan, menyepelekan, meremehkan, jangan sampai Allah kita buat sakit hati, Pak. Kita aja kalau diremehin kan sakit hati. Kita kalau dikecilin kan sakit hati. Kita kalau nggak diorangkan kan sakit hati. Bagaimana dengan Allah kalau nggak dituhankan? Jangan sampai Allah sakit hati. Kita ini siapa? Makhluk baru yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Dikasih sakit aja nggak bisa nyembuhin sendiri, Pak. Semua rasa yang kita alami, yang kita rasakan, itu bukan kita yang menghadirkan. Kita bisa makan saja, bukan karena faktor semata-mata kita bekerja keras, bekerja mendapatkan gaji, mendapatkan upah, enggak. Kita makan, setelah makan kenyang, itu bukan karena kita yang membuat kenyang, tapi Allah yang membuat kenyang. Maka harus kita agungkan. Kalau kita sudah mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini faktornya kita harus mengenal Allah. Ini yang pertama adalah ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamati. Agar supaya kita mampu mengagungkan Allah, yaitu mengenal Allah dari sifat-sifatnya, asma-asma'nya. Yang kedua, ma'rifatnya adalah ma'rifatuhu hiqaratun nafsi wa hissiha wa hissatiha wa kauniha abdan musakharan marbuban hatta yutawalla minal ma'rifatin al-istiqanah wal inkisar wal khusyu' lillahi subhanahu wa ta'ala fa yu'abbiru anhu bitta'zim. Makrifat yang kedua, agar supaya muncul dalam diri kita ini mengagungkan Allah, yaitu ma'rifatuhu hiqaratan nafsi, yaitu pengenalan diri kita terhadap diri kita sendiri, akan hinanya kita, betapa tidak bernilainya kita, betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan hamba, tidak perlu dijelaskan hamba ini siapa. Hamba ini status kalau sudah hamba ini babu, Pak, budak, pelayan. Kalau bicara budak masih mending, Pak, tapi Allah sebut kita ini dengan hamba yang memiliki nilai tinggi. Padahal kita, rendahnya kita ini serendah budak. Bagaimana enggak? Kita semuanya kan kehidupan kita ditanggung. Katakan kalau dari sisi kemanusiaan kita misalkan ya, kalau segala keperluan kita ditanggung oleh orang, oleh kantor, oleh bos, oleh keluarga, kita ini sama saja beban, Pak. Beban hidup. Jaminan kesehatan kita ditanggung, rezeki kita ditanggung, kesehatan kita ditanggung, kesembuhan kita ditanggung, dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Beban kalau boleh bahasa kasarnya. Bagaimana enggak beban? Mungkin kita masih semuanya minta. Tapi Allah menganggap kita bukan beban loh. Kita dianggap sebagai hambanya. Hebatnya Allah itu, dari sisi bahasa saja mengajarkan kita disebut sebagai abdun, hamba, yang dimanusiakan, yang diorangkan. Allah tidak merendahkan kita, tapi kita harus tahu diri.
Di hadapan Allah kita ini bukan siapa-siapa, betul-betul hamba yang sangat lemah, yang tak berdaya. Sehingga kalau sudah seperti ini, menyadari siapa diri kita, nanti akan muncul wa kauniha abdan musakharan marbuban, yaitu seorang hamba yang tidak memiliki gaya upaya apapun, yang kita tugasnya hanya marbuban lillah, yaitu hanya menyembah, mengesahkan, mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pelayan, kalau pelayan majikannya manggil, ya harus jawab, harus datang. Allah manggil kita, hayya 'alas shalah. Yang dipanggil kita, Pak, bukan jin, bukan siapa-siapa, kita datang dengan senang hati, dengan legowo, dengan perasaan. Allah manggil kita, ayo. Segala aktivitas yang menghalangi sholat, aktivitas yang merintanginya, pekerjaan sesibuk apapun, tinggal. Karena bos besar manggil. Kalau bos besar, bosnya bos manggil, jangan ada kata nanti, belum siap, kok sekarang manggilnya, katanya, kan nggak boleh gitu. Padahal Allah sudah menyampaikan loh, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah Allah tentukan loh waktunya, zuhur itu jam sekian, asar, maghrib, isya, subuh jam sekian. Kok kita masih kadang suka nawar, duh lagi enak-enaknya tidur, baru aja istirahat, perasaan baru ini nyeduh kopi, rokok juga belum habis sebatang dua batang, udah azan aja. Kok malah jadinya panggilan Allah jadi kayak beban, padahal kita yang beban sebenarnya. Kenapa jadi kita merasa yang terbebani dengan panggilan sholat, dengan azan? Itu baru Allah memanggil satu di waktu sholat. Belum Allah manggil suruh sedekah, suruh senyum, suruh infak. Allah manggilnya di banyak kesempatan. Kita terkadang banyak keluhan, berarti memang deril beban. Nah ini, kalau sudah menyadari siapa kita, kita hanyalah kauniha abdan, hanyalah seorang hamba. Musakharan yang diwajibkan marbuban untuk mentuhankan, melayani. Makanya Pak, mohon maaf, kalau bahasa orang sebelah itu, keyakinan sebelah ini disebut dengan pelayan Tuhan. Sampai-sampai mereka itu bisa memiliki sifat-sifat yang ada dalam Tuhan yang mereka sembah. Ada sebagiannya sampai nggak nikah, ada sebagian yang puasa terus menerus karena saking pengen bahwa dia itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, pelayan Tuhan. Kita kan juga pelayan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya juga Abdullah, hamba, pelayan. Jadi kapanpun Allah manggil kita, suruh sedekah, sedekah semampunya, sebisanya, suruh puasa, puasa sekuatnya, suruh sholat, sholat sehusyuk-husyuknya, dan suruh berbuat baik, lakukan semaksimal-maksimalnya. Karena sudah sadar siapa kita, siapa Allah. Kalau sudah begini, hatta yatawalladu minal ma'rifatin al-istiqanah. Kalau ini sudah bisa wujud dalam diri kita, maka kita sudah menjadi al-istiqanah, anteng orangnya. Pikirannya nggak gerusah-gerusuh, hatinya nggak gampang galau, nggak gampang bimbang, nggak gampang stres, Pak. Ini saya perhatikan akhir-akhir ini banyak banget orang stres, Pak. Yakin. Ya Allah, banyak banget semenjak, terutama semenjak COVID sampai sekarang. Itu kalau saya senang kalau di jalan-jalan itu sambil lewat itu menjumpai kadang orang-orang gila, orang stres itu ODGJ ya. Banyak di jalan kita jumpai itu masih muda-muda loh, Pak. Sebagiannya yang nggak kuat sampai mengakhiri hidup. Kenapa?
Karena nggak sadar dirinya ini siapa, belum menemukan jati dirinya, belum menemukan siapa dirinya, belum kenal dengan Tuhannya, sehingga gampang stres. Kalau orang beriman nggak gampang stres, Pak. Punya utang lumrah, dia fokus nyari bagaimana segera bayarnya. Punya urusan banyak yang berat, yang pelik urusannya, nggak gampang stres, nggak gampang putus asa dihadapi masalah itu, karena yakin dia udah tahu nih bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya, maka dia yakin pasti bisa. Sehingga ini muncul dalam diri kita kesadaran penuh, sehingga tenang jiwanya, tenang raganya, tenang. Punya utang yang diminta satu, ya Allah mudah-mudahan mampu membayarnya. Kalau nggak bayar masih punya harapan, mudah-mudahan orangnya nggak nguber-uber. Tenang juga, Pak. Utang kalau nggak diuber-uber juga tenang rasanya, walaupun punya utang, tapi hatinya tenang. Kenapa? Karena yang punya utang masih memakluminya kalau dia belum bisa mampu menunaikan pembayarannya. Loh, jangan dikira orang punya utang juga nggak tenang. Bisa tenang kalau dia tahu solusinya. Satu, utangnya jangan sampai melebihi kepemilikan kita, kemampuan kita. Tenang, bisa nyicil. Punya cicilan hal yang lumrah, punya utang hal yang wajar, selagi kita yakin bahwa utang itu masih kita mampu untuk menunaikannya, masih mampu membayarnya. Tenang, masih. Apalagi utangnya dengan orang yang baik, orang yang ngerti. Kadang cuma ngingetin, gimana Pak, sudah ada belum? Oh belum, ya sudah Pak, nggak apa-apa, mudah-mudahan segera ada. Lagi Pak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, saya belum ada nih, belum bisa. Ya nggak apa-apa. Tenang Pak, walaupun punya utang. Yang nggak tenang kan jiwanya, yang nggak tenang hatinya. Karena apa? Karena tidak memahami persoalan dan juga solusinya. Kalau udah tahu solusinya, orang punya pengusaha itu utangnya banyak. Yang dikira orang kaya itu nggak punya utang. Orang semakin kaya semakin banyak utangnya. Nah biasanya semakin miskin semakin sedikit utangnya. Kalau makin miskin kok makin banyak utangnya, berarti orang miskin yang nggak punya pendirian namanya, nggak bisa hitung-hitungan, gitu kan? Orang semakin kaya itu semakin banyak utangnya. Semakin miskin harusnya semakin sedikit. Syukur-syukur, minta sama Allah, ya Allah jangan sampai punya utang, biar tenang, nggak ada yang nguber-uber, nggak ada yang ngejar-ngejar. Tenang hatinya, tenang ibadahnya. Tapi kalau sudah tahu bahwa kita ini curhatnya sama Allah, ya Allah punya utang nih, engkau kan hartanya banyak, ya Allah engkau kan apa saja engkau punya. Jangankan cuman utang saya yang segini yang nggak ada artinya, mohon bantu ngelunasin ya Allah dengan caramu. Nanti dibantu. Tiba-tiba ada jalan keluar min haitsu la yahtasib yang tidak kita duga. Berapa kali Pak dalam hidup kita mendapatkan keajaiban itu loh. Betul kan Pak? Pernah kan mendapatkan solusi dari yang nggak kita duga. Ya Allah belum bisa bayar ini, tahu-tahu ada. Dari saudara, dari teman, dari anak, dari orang baik. Allah ngirim orang-orang baik di sekitar kita. Nah ini luar biasa Pak. Kenapa? Karena makrifah, kita kenal Allah, kenal diri kita. Kalau sudah kenal diri kita, ini akan muncul al-istiqanah, ketenangan jiwa, ketenangan hati yang luar biasa, wal inkisar, wal khusyuk lillah, sudah mulai fokus nih. Karena hatinya hanya bergantung sama Allah, akhirnya khusyuk. Kemudian hanya harapannya hanya sama Allah. Nanti biar Allah yang ngatur segala persoalan hidup kita. Nah inilah yang kemudian fayu'abiru anhu bita'zim. Dari itu muncullah ibarat ta'zim.
Karena sudah muncul kesadaran diri kita yang bukan siapa-siapa. Hidup kita ini penuh dengan settingan yang disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya hanya manut, taat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, dan merendahkan hati kita di hadapan sesama. Muncul sifat ta'zim dan tawadhu. Kalau sudah begini enak hidupnya, Pak. Mohon maaf bahasanya sekali mohon maaf. Meskipun nggak punya kerjaan, tapi hatinya tenang, hatinya anteng. Meskipun punya banyak persoalan yang nggak kita minta itu, tapi tetap tenang orangnya, kalem, santai. Makanya kita banyak tuh ngeliat orang pensiunan kayaknya kok anteng banget hidupnya, tenang banget. Yang masih kerja aktif kadang nggak karu-karuan kita lihat. Ada juga yang kemudian yang kerja juga anteng, enjoy aja. Yang nggak punya apa-apa, enjoy, anteng juga banyak. Yang punya harta banyak masih gelisah, masih pusing, susah tidur, banyak. Kita ini kan enak ya Allah, bisa sholat jamaah, dengerin kultum, mau dimanapun yang anteng aja kayak nggak punya masalah. Ini Pak yang kita cari itu kan ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Sholat itu kan juga yang kita cari adalah ketenangan, tumakninah, ketenangan antengnya jiwa kita. Jadi apa sekali lagi, standarnya hidup tenang, hidup khusyuk itu dimulai dari sholat, bukan faktor ukuran materi. Nggak ada jaminan. Nah ini Pak, kita bisa mulai hidup kita anteng tenang, kita mulai dari khusyuknya sholat, kemudian nanti hidup kita akan khusyuk melangkah sesuai dengan langkah sholat kita yang berfungsi sebagai pencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau hutang itu keji atau munkar, maka itu nanti akan dicegah oleh sholat kita. Kalau nggak bisa bayar hutang itu keji dan munkar, nanti sholat yang akan melunasinya melalui sholat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita agar supaya hidup kita lurus, anteng, istiqomah, jiwa kita tenang, raga kita tenang. Yang kita mulai dengan khusyuknya, tenangnya, antengnya dimulai dari sholat. Kita perbaiki dulu sholat kita, nanti Allah akan memperbaiki hidup kita. Yakin, optimis. Kalau sudah kita perbaiki, baik kualitasnya, maka nanti akan Allah perbaiki pula kuantitas dan kualitas hidup kita. Jadi nanti kita nggak tergantung dengan honor, dengan upah, dengan gaji. Buktinya kita nganggur juga enak-enak aja tuh. Gaji kecil yang kita miliki anteng aja tuh, nggak menjadi persoalan rumit banget. Buktinya sampai hari kita masih hidup, masih bisa menikmati hidup, masih bisa berjalan, kita tenang anteng. Ini bukti bahwa selama ini ibadah kita ada faedahnya. Ini jamaah yang kami sampaikan, kurang lebih maaf, bukan menceramahi siapapun, bukan mengajari, menggurui siapapun. Ini wabil khusus untuk saya yang masih muda di antara bapak-bapak yang pengalamannya masih sedikit. Kebetulan Allah takdirkan, qadarullah, saya di sini sebagai pembicaranya, yang menyampaikannya. Yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Belum tentu lebih khusyuk, lebih tenang. Tapi siapapun orangnya yang mampu mengolah dirinya, mampu mengolah jiwanya, nanti semuanya kehidupannya akan tenang, berjalan sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, kesilapan. Kepada Allah kita semua beristighfar, mohon petunjuk agar sekali lagi Allah tunjukkan kita jalan ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika hidayah wa ridha walillahi ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.